Baik, Bapak Ibu, eh, kita akan lanjutkan untuk mendengarkan pemaparan dari Bapak Rastono. Kepada Pak Rastono, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Alhamdulillah, tentu pada kesempatan ini, pertama saya menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT karena dipertemukan dengan orang-orang yang telah berdedikasi dan menginspirasi, terutama dalam bidang sastra dan lebih khusus puisi. Dan banyak para senior yang hadir di sini, tentu sebuah kebanggaan untuk hari ini ada di forum yang sama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan juga untuk Ibu Lina dan Pak Yusuf, ya selamat dengan launching bukunya. Dan saya juga menyapa Pak Edi Samudra, Pak Anton Narasoma, yang tentu ini adalah seorang penyair-penyair yang sudah luar biasa. Dan saya dengan Pak Anton juga pernah bertemu di satu forum sastra di grup WA saja, tapi mungkin nanti kali ini ketemu wajah. Jadi selalu beliau memotivasi saya, ya. Dan tentu kehadiran saya di sini tidak lepas dari motivasi dari Ibu Lina yang mengajak saya untuk berani tampil di sini. Yang sebenarnya di sini banyak para senior yang perlu menyampaikan pengalamannya yang harus saya dengarkan juga. Alhamdulillah, kesempatan ini saya mencoba ingin membagi sedikit dari pengalaman praktis saya, ya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan publikasi sastra ataupun puisi, ya, dengan latar belakang saya yang sedikitnya di bidang teknologi. Tentu saya berusaha memikirkan bagaimana agar karya-karya sastra ini dapat disajikan dengan baik, lebih menarik, dan lebih lengkap dari berbagai jenis media penyajian, baik itu teks, baik itu audio maupun video, dan yang lainnya. Bapak Ibu, seluruh peserta seminar yang saya hormati, yang saya banggakan, mungkin saya akan menampilkan bahan presentasi saya, dan langsung mungkin akan saya demonstrasikan nanti eh, aplikasi atau platform sastra yang dikelola oleh Benua Sastra. Ya. Jadi nanti saya akan sambungkan ke aplikasinya dan nanti mohon juga masukan-masukan karena eh, platform yang saya bangun ini mungkin usianya baru 1 minggu, tetapi sudah mendapat sambutan yang cukup luas di wilayah kami, terutama di Kabupaten Banggai. Ya. Jadi tadi kami itu adalah sebuah komunitas, ya, komunitas informasi masyarakat yang dibangun oleh Dinas Kominfo. Tapi tentu bisa bergerak dalam bidang apa saja. Ya, salah satunya kami bergerak di bidang seni dan budaya, ya, yang ya belum lama saya dirikan karena memang saya juga baru saja pindah ke Kabupaten Banggai, yang sebelumnya saya bertugas di Sulawesi Utara. Ya, karena saya pulang kampung, kampung halaman saya adalah Kabupaten Banggai. Saya kembali kurang lebih 3 tahun yang lalu dan langsung saya eh, menghadirkan Benua Sastra di Kabupaten Banggai. Ya. Eh, saya menjumpai satu persoalan bagaimana sastra itu disajikan atau karya-karya puisi disajikan. Biasanya kalau bentuk teks saya menyajikannya dalam media Benua Sastra. Benuasastra.kim.id itu adalah webkim yang diberikan secara gratis oleh Kominfo. Jadi di mana saja daerah kalau ingin mendapatkan website gratis dari Kominfo itu mendaftar sebagai KIM atau Komunitas Informasi Masyarakat, itu akan diberikan website gratis yang memang dikembangkan oleh Kementerian Kominfo Pusat, ya. Jadi kemudian kalau kita ingin menampilkan puisi dalam bentuk audio, itu saya menampilkannya di mana? Kadang-kadang bingung juga.
oh harus buat podcast lagi, buat podcast. Kalau saya ingin menyajikan puisi dalam bentuk video, oh ya berarti kita pakai YouTube. Kalau dalam bentuk gambar-gambar, nah, itu biasanya bisa juga di web publikasi biasa satu kali di situ. Namun kalau ingin kita membangun sendiri sebuah platform publikasi sastra yang semuanya bisa disajikan dalam bentuk media apapun, tentu ini kan, dengan latar belakang saya yang eh, sering membuat-buat aplikasi, maka saya langsung dapat ide, kalau begitu kita buat saja sebuah website yang menjawab semua media itu bisa dituangkan dalam satu platform penyajian, sehingga tidak mundar-mandir. Kalau ingin nonton puisi dalam bentuk video, nanti kita cari-cari di YouTube. Tapi kita tetap menggunakan YouTube, tapi kita channelkan ke satu ruang di mana orang bisa masuk di situ dan bisa menikmati semua jenis media. Ya, makanya kami menghadirkan sebuah program namanya Bangkit Kreatif. Ya, ini programnya Benua Sastra dalam rangka mendorong kreativitas masyarakat. Maksudnya dengan adanya media ini supaya orang merasa, aduh, asik juga ini kalau kita bikin sastra, bikin puisi. Karena ada yang menyajikannya dengan baik, yang suka membaca silakan dikirim dalam bentuk audio, nanti kami sampaikan dalam bentuk audio. Yang sudah punya video, nanti ditampilkan video. Yang baru suka menulis dalam bentuk teks, silakan nanti kirim juga disajikan dalam bentuk teks. Sehingga orang itu akhirnya secara leluasa mereka berkreativitas dan melalui Benua Sastra kita mencoba menjawab kebutuhan-kebutuhan seperti ini. Ya, dengan pendekatan tentu informasi. Ya, jadi tentu di dalamnya ini adalah ada kreativitas dan ada inovatif. Ya. Dan ini media utama kami yang karena Kim ini website yang diberikan oleh Kominfo dan kami juga sudah mempublikasikan karya-karya yang dimiliki oleh Benua Sastra dan para jejaring yang terlibat termasuk puisi-puisinya Ibu Leni. Ini banyak kami juga terlibat untuk publikasi. Ya, terima kasih Bu Leni yang mempercayakan juga Benua Sastra terlibat dalam publikasi. Ada juga yang dari teman-teman yang penyair lain yang ada di Jakarta, seperti Risa Curia juga mempercayakan kami ikut terlibat dalam publikasi puisi-puisinya. Nah, ini adalah yang merupakan program yang inti yang perlu saya sampaikan. Ini memang belum lama saya buat. Saya buat sendiri, ya kurang lebih dalam durasi 1 minggu, dan baru dipublikasi kurang lebih juga 1 mingguan, karena tanggal 21 kemungkinan ini saya ada publikasi, langsung kita sekarang ya sudah ada beberapa kontennya dan tentu masih kurang karena beberapa minggu kemarin kami masih fokus pada pengembangan aplikasinya. Mungkin ke depan kita akan fokus di kontennya dan bisa mengakomodir semua kontributor karya sastra dari mana saja, bukan hanya yang ada di Bangke, tapi dari semua daerah pun boleh bersama-sama untuk mempublikasikan karyanya di media ini. Ya. Seperti ini kalau yang berbentuk blog, ini ditampilkan dalam bentuk teks dan dihias sedikit dengan gambar, kemudian nanti dibaca dengan mudah. Kalau dibaca ya seperti tampilannya, berbentuk pop-up itu nanti mudah dibaca. Nah, tinggal klik beri baca selengkapnya. Kemudian yang berbentuk audio ini sejenis podcast. Jadi puisi-puisi di sini tinggal kita klik saja langsung kita play saja langsung dia jalan puisinya dan dia terus akan berganti ke puisi-puisi berikutnya sehingga seperti radio. Jadi satu kali play sudah kita sambil masak sudah puisi jalan terus. Kita nikmati sampai habis. Mungkin kalau ada sudah puluhan puisi ya mungkin bisa berjam-jam kita menikmati puisi. Nah, di sini masih saya seligi dengan lagu-lagu ya, tapi lebih banyak memang dominan adalah karya puisi. Kemudian yang disajikan dalam bentuk audio video seperti ini diambil dari YouTube. Jadi tetap kita upload di YouTube, lalu linknya dimuat di sini sehingga nanti akan mudah untuk kita mendapatkan puisi itu. Karena di YouTube juga luas karena macam-macam juga isinya. Tapi kita pilihkan puisi-puisi yang memang
untuk dibaca oleh masyarakat, baru kita tampilkan di sini, sehingga lebih mudah untuk mereka peroleh puisi-puisi yang berkualitas untuk mereka baca. Ya. Kemudian yang berbentuk buku, yang sudah berbentuk buku digital, juga disajikan di sini. Bisa kita membaca secara langsung, secara online, tinggal klik baca, nanti akan ditampilkan juga bukunya. Kemudian puisi bergambar, jadi seperti ini. Jadi orang juga mungkin suka juga karena ada gambar-gambarnya, berbentuk kartu-kartu. Ini nanti kalau di klik baca atau klik di gambarnya ini, nanti akan keluar besar sehingga orang walaupun di HP dia akan bisa membaca puisi dari yang bentuk gambar ini bisa dibaca dengan HP sehingga bisa saja mereka membaca puisi dari mana saja dari lewat HP bisa ngambil puisi yang ini bisa digambar ya. Kemudian di sini kami membangun namanya katalog puisi. Ya, ini memang masih belum lengkap, tapi ini sudah ada modelnya seperti ini. Jadi nanti kalau maunya panggil puisinya Ibu Leni, tapi ini kan harus diisi. Nanti kami akan bikin bank puisi. Tapi ini sebenarnya di link ke media-media yang sudah ada. Tidak, saya hanya membuat orang lebih mudah untuk mendapatkannya. Makanya puisi yang dipublikasi di Benua Sastra yang ada di Suara Anak Negeri itu bisa di-link ke sini dan diberi keterangan sehingga kalau dicari bisa menurut judul, menurut siapa pengarangnya atau penyairnya, atau menurut tema eh, religi. Berarti akan ditampilkan puisinya tema religi dari berbagai penyair. Jadi orang lebih enak mencarinya sesuai yang ada di pikirannya. Mau judulnya, mau temanya. Kalau dia hafal penyairnya, ya ketik saja penyairnya. Seperti ini saya menampilkan puisinya Ibu Leni Marlina. Baru saya ketik Leni, dia sudah tampil. Dan ini kalau kita klik di link lihat, ini akan bisa membaca puisi lebih lengkap dari media yang ada. Makanya saya link ini ke Benua Sastra atau ke media yang lain, mungkin media Suara Anak Negeri dan seterusnya, atau media-media online tanpa kita membaca publikasi mereka. Kemudian ini adalah media-media untuk publikasi yang yang bermitra lah katakanlah begitu dengan kami karena karya-karya kami juga ada di beberapa media ini eh, dari Benua Sastra. Jadi kami juga menggandeng atau bekerja sama dengan media lain. Kemudian radio-radio ini juga kita dorong agar mereka juga membuat acara-acara yang berbau sastra, seperti pembacaan puisi dan seterusnya, sehingga radio-radio ini kita gandeng di sini. Jadi kalau kita ingin memutar radio, ini radio FM, namun ini sudah ada streamingnya, sehingga kita bisa juga mendengarkannya dari mana saja selama ada internet. Dan salah satunya kami juga kami sudah berupaya juga ini ada suara Benua Sastra. Ini radio streaming yang kami kelola langsung oleh Benua Sastra, ya dengan fasilitas yang gratis yang seadanya. Namun kami sudah uji coba ini bisa didengarkan. Jadi kalau khusus acara puisi, kalau radio mungkin yang lain-lain ini kan ada macam-macam kepentingannya. Tapi kalau Benua Sastra kan kepentingannya cuma sastra. Sehingga bisa satu hari diputar cuma puisi terus. Silakan kalau yang memang hobi puisi ya dengar saja radio Suara Benua Sastra yang isinya cuma puisi saja. Tidak ada iklan-iklan komersil atau yang lainnya. Nanti itu kami buat dengan cara seperti ini, yaitu kami menggunakan layanan gratis saja, yaitu Listen to My Radio, dan menggunakan untuk pemutarannya menggunakan Radio Boss. Ini semua gratis. Dan kami juga buatkan channel ini seperti ini untuk publikasi, biasanya kita lempar ke grup-grup WA sehingga mereka lebih mudah untuk mendapatkan channel memutar radionya ini dan dengan tampilan yang sederhana dan menarik. Ini bisa dibuat juga oleh siapa saja. Ada juga yang berbayar. Kalau mau berbayar juga tidak mahal. Kadang-kadang kalau waktu saya tanya ada yang untuk 1.000 pendengar itu hanya 1 juta saja. 1 juta sudah punya channel streaming, putar dari komputer atau laptop kita, maka acaranya itu ya sesuai dengan program kita. Kalau maunya kita mau putar puisi-puisi saja ya silakan. Nanti mungkin komunitas kita akan ikut mendengarkan karena
itu adalah kita sendiri yang mengatur, tidak tergantung dari milik orang lain. Dengan yang gratisan pakai ini kalau gratisan, yaitu Listen to My Radio, dan saya pakai Radio Pos gitu. Nanti di streaming dan bisa didengar dari mana saja berada. Kemudian ya partner kami juga dalam berliterasi ini tentu ada juga Satu Pena, kemudian ini dari Ibu Lina, karena Ibu Lina juga sering mengirimkan karya untuk saya publikasi. Kemudian ada Rumah Baca ini di Bekasi. Dan pada prinsipnya apa yang saya buat ini saya persembahkan untuk dunia sastra. Kalau ini karya ini sudah dianggap baik, teman-teman juga ingin memilikinya, tinggal berkoordinasi dengan saya, bisa kita replikasi. Artinya kita duplikasi di tempat Bapak Ibu, agar media ini juga bisa memiliki model yang sama di wilayah Bapak Ibu sebagai media sastra, tanpa perlu membayar jasa ahli. Paling Bapak Ibu hanya butuh membayar domain dan hosting, itu sewa, silakan sewa. Untuk instalasi dan termasuk sistemnya itu tidak perlu menyewa tenaga ahli lagi, harus membayar sekian untuk membuat sebuah plafon sastra atau puisi, karena sudah dikembangkan oleh benua sastra. Dan nanti kalau ada masukan, ini masih dalam pengembangan. Masih mau cari-cari ide lagi apa yang bisa ditambahkan, yang menarik, sehingga orang itu kalau ingin bersastra, masuk saja di situ, sudah mau baca sendiri boleh, mendengar segala macam kebutuhannya terpenuhi, sehingga memuaskan para penikmat sastra, ya, sehingga menghubungkan antara penyair dengan penikmatnya atau dengan pendengarnya. Dan alhamdulillah, walaupun baru singkat, ya belum begitu lama saya publikasikan, kurang lebih ya belum sampai 10 hari, tapi sudah mendapat dukungan dari pemerintah, ya, dari Pak Sekda, kemudian ada juga Dinas Pendidikan, dan banyak juga para pemangku kepentingan di Kabupaten Bangge, para guru, para kepala sekolah juga mengapresiasi hadirnya eh, media Bangge Kreatif ini, dan insya Allah akan mendapat dukungan yang baik, dan mereka bisa berkontribusi untuk berkarya bersama-sama di Bangge Kreatif ini. Jadi mungkin kalau saya apa maaf ini, kalau saya tampilkan yang live-nya singkat saja, mungkin hanya eh, yang ini aslinya tadi kan saya sudah capture, jadi seperti ini. Jadi kalau baca ya tinggal klik baca, langsung saya membacanya dalam bentuk kartu begini. Kayaknya sih menurut saya kalau di HP atau di laptop sangat nyaman, sehingga orang juga lebih senang lagi. Kalau mau mendengar puisi ya tinggal kita gulung-gulung, kita putar saja, sudah nanti kita play begitu, ya tinggal kita mendengarkannya. Kemudian kita bisa putar videonya. Ini saya putar di dukungan dari Pak Sekda. Ya, itu ada juga dari Kepala Dinas Pendidikan. Dan karya-karya puisi yang kita buat bisa juga di link di sini. Seperti tadi, Debu Ampel, ya kita tinggal putar begini, lebih mudah. Ya, jadi orang juga masuk seperti ini. Kalau buku ya tinggal klik saja baca, langsung ditampilkan bentuk buku, dan kita bisa membaca dalam bentuk digital. Sehingga mudah. Gambar juga tinggal kita klik, langsung ditayangkan yang sudah besar, mudah kita membacanya dan menarik karena ada gambar-gambar. Kemudian katalog, maunya nanti kalau sudah lengkap, maunya saya tulis apa, Hairil puisi Hairil Anwar maunya kan, akan tampil puisi-puisinya beliau, nanti bisa kita baca dari publikasi dari berbagai media. Tinggal kita klik saja di link di sini, ya. Sehingga orang juga mencari karya sastra mudah, dan kita akan menyiapkan katalog yang lebih banyak lagi di ke depan. Kemudian radio tinggal di play saja di sini, ya nanti akan langsung berbunyi.
Kemudian ini juga mitra-mitra kita juga sudah di-link di sini kalau kita ingin mendalami apa itu satu pena, apa itu PPIPM Indonesia, rumah ini nanti ini sudah di-link ke website mereka dan alhamdulillah dalam waktu kurang lebih ya 1 mingguan media ini sudah setiap hari ya minimal dibaca lebih dari 100 ya, rata-rata di 100 orang pembaca dan sekarang belum cukup 10 hari ya. Itu sudah lebih dari 1.000, sudah sudah dikunjungi oleh 1.036 eh, pengunjung, berarti alhamdulillah berarti mendapat sambutan yang positif. Mungkin demikian dari saya, sekali lagi mohon maaf segala kekurangan saya dan sekali lagi di forum ini saya mengucapkan terima kasih kepada para senior yang tadi saya dengarkan sudah berbagi dan insya Allah akan menjadi juga inspirasi dan menambah eh, bekal kami di Benua Sastra Bangge, Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.